Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Ilmu Kesejahteraan Sosial. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kunjungan kami ke Yayasan Samin guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan. Adapun anggota dari kami yang pertama, perkenalkan, nama saya Zirli Rizkina dengan NIM 19 10 20 5005. Saya Nisha Nisi dengan NIM 19 10 20 512. Saya Tia Aulianita dengan NIM 19 10 20 520. Saya Dia Ayu Kuswaini dengan NIM 19 10 20 532. Profil Yayasan Samin. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia atau Samin adalah salah satu yayasan non-pemerintah di Indonesia yang berfokus pada isu-isu atau hak-hak anak. Yayasan Samin berdiri pada tanggal 20 Mei 1987. Pada awalnya, yayasan ini sebagai support group dalam mendorong kepedulian berbagai pihak terhadap isu-isu anak dan juga mendorong untuk mengembangkan program-program yang berkaitan untuk anak. Seiring berjalannya waktu, Yayasan Samin sudah mulai melakukan penanganan langsung terhadap kehidupan anak. Pada tanggal 5 Desember 2014, Yayasan Samin sudah mulai melakukan penataan organisasi. Pengesahan berdirinya Yayasan Samin ini diputuskan melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM. Konsen yayasan ini adalah upaya perlindungan anak. Yayasan Samin ini berupaya untuk membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan di berbagai wilayah seperti di Bantul, Sleman, dan lain sebagainya. Visi dan misi Yayasan Samin sendiri adalah untuk menciptakan kehidupan anak yang lebih baik dan layak. Sedangkan penghargaan yang didapatkan oleh Yayasan Samin sendiri yaitu mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Yogyakarta sebagai lembaga pemerhati anak. Kelompok anak yang pernah ditangani oleh Yayasan Samin adalah anak-anak korban eksploitasi seksual dan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya yaitu terkait dengan pengelolaan sumber daya. Jadi di Yayasan Samin ini sumber daya manusianya hanya mengandalkan dari anggota yang memang sudah berada di yayasan ini saja. Namun terkadang ketika Yayasan Samin ini akan melakukan suatu program atau kegiatan baru, namun ternyata orang yang dibutuhkan masih kurang, maka Yayasan Samin nantinya akan melakukan rekrutmen anggota dari luar yang nantinya anggota ini akan difokuskan pada kegiatan yang saat itu akan dilakukan, sehingga itu juga maka di setiap kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Samin ini akan selalu dibuat struktur baru yang tidak sama dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Selanjutnya terkait dengan jaringan relasi yang dilakukan oleh Yayasan Samin ini. Jadi karena Yayasan Samin ini adalah sebuah yayasan yang memang concern terhadap isu-isu anak, sehingga Yayasan Samin ini hanya menjalin relasi dengan NGO lain yang juga memang berfokus pada isu-isu tentang anak di Indonesia. Selain itu juga di Indonesia terdapat suatu koalisi NGO yang mencoba untuk merespon isu-isu terkini terkait dengan isu anak di Indonesia. Lalu selanjutnya Yayasan Samin juga sudah diajak oleh pemerintah untuk melakukan MOU terkait dengan isu perlindungan anak di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Yayasan Samin dalam mengumpulkan dana. Yayasan Samin ini tidak pernah menghimpun dana yang berasal dari masyarakat, tetapi ketika ada program-program akan bekerja sama dengan NGO atau lembaga-lembaga internasional. program yang ada di Yayasan Samin ini adalah
Dari dulu sampai sekarang, Yayasan Samin fokusnya pada penguatan dan pembangunan kesadaran masyarakat atau mengkapasitasi kelompok anak. Metode yang digunakan oleh Yayasan Samin adalah metode yang dapat membangun kesadaran apapun yang isunya terkait dengan anak. Misalnya, kemarin ada isu tentang perdagangan anak, maka Yayasan Samin ini akan bergerak ke desa karena memang Yayasan Samin ini berada di tingkatan desa. Kemudian Yayasan Samin ini akan mengumpulkan anak-anak dan masyarakat untuk merespon situasinya seperti apa dan apa yang bisa diperkuat di masyarakat itu sehingga muncul kesadaran di masyarakat untuk melakukan fight lingkungan di wilayahnya mereka masing-masing. Selanjutnya, adapun kendala pada Yayasan Samin ini yaitu minimnya sumber daya manusia. Karena keterbatasan orang, jadi jika ada sesuatu kepentingan yang bersamaan dengan acara yang lain, terkadang mereka sulit untuk membagi waktunya.